Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang seiman dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah mengasihi kita, memelihara kita sejak minggu lalu sampai pada hari ini dengan keadaan selamat dan sempurna. Walaupun cara sekarang ini kita diancam oleh pandemik, tapi kita yakin Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dia akan terus melindungi, menyertai kita. Sepertinya firman ini mendasari kita, melindungi kita. Kita melihat di dalam firman Tuhan untuk sebagai bukti di dalam kehidupan kita dengan meyakinkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam Pemazmur 91 ayat 9 sampai yang ke 11 menyatakan demikian. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perlindunganmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kepadamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dan kita yakin dan percaya firman ini menyertai kita senantiasa dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan sekarang ini berkucar-kacir, keadaan kita sekarang, tapi firman Tuhan ini tetap kekal melindungi kita dan menyertai, supaya setiap penyakit ataupun malapetaka ini tidak akan mendekati kita, sebab kuasa Allah ini akan menyertai senantiasa bagi kita yang percaya baginya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di dalam firman Tuhan lagi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12 menyatakan demikian firman Tuhan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut perintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah firman Tuhan yang tetap menyertai dalam kehidupan kita. Kita tahu di dalam kemanusiaan kita ini memang sukar untuk diikuti, selalunya mengikut perasaan dan kelemahan, tidak dapat menahan diri. Tapi kita yakin dengan kuasa Allah, Roh Kudus-Nya akan memimpin agar kita mendapat kekuatan, bahwa kuasa Allah itu tidak pernah membiarkan kita seperti yatim. Dia tetap sentiasa menjaga kita. Dan seterusnya, kuasanya tidak dapat dirampas. Dia akan memberi hidup kita. Dia akan tetap memelihara kita sejak dari kandungan sampai kita punya rambut putih. Tetap firman Tuhan Allah ini akan menjaga dalam kehidupan kita. Dia tetap setia melihat kita sejak dari kandungan sampai putih rambut, menjaga, tetap melindungi kehidupan kita. Demikian juga pada saat sekarang ini terancam dengan pandemik, penyakit virus 19 ini, kita akan menyerah itu kepada Tuhan. Tuhan akan mengawal dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari untuk kekuatan iman semangat kita
Mari kita menyerahkan Tuhan setiap diri kita. Baik kita berdoa dengan seiman, sepakat, sehati saya pikir kalau kita sepakat dengan doa, mungkin penyakit yang dilepaskan oleh iblis ini akan hilang karena dia takut dengan kuasa Allah. Dan pertama kita berdoa bersama negara kita Malaysia dan negeri Sabah, politik, ekonomi, sosial, dan penyakit pandemi COVID-19 ini. Inilah harus kita berdoa bersama di seluruh kawasan-kawasan, bahwa penyakit ini kita tidak nampak, dia akan tercurah kepada setiap negara. Kemanusiaan tidak dapat menghapuskan, tetapi kuasa Allah saja yang dapat melindungi kita, menyertai kita. Seperti mana hukuman Sodom Gomora, siapa yang percaya pada waktu itu akan diselamatkan dan tidak mendapat hukuman. Dan sekarangnya kita akan berdoa bersama-sama. Yang kedua, penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan rohani orang-orang Kristen. Banyak orang-orang yang tidak dapat mematuhi peraturan dan perintah-perintah, bahwa selalunya mengikuti keinginan dan kehendak sendiri. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya setiap orang-orang Kristen hidup di dalam rohani. Yang ketiga, perlindungan Tuhan ke atas penduduk-penduduk di seluruh kawasan kita di daerah Tinom dan Kemabung, dan keluarga kita, dan juga keluarga-keluarga kita di tempat perantauan yang jauh. Kita ingat mendoakan mereka, sehingga mereka juga di dalam keadaan keselamatan. Dan keempat, orang-orang sakit. Kita tidak tahu bagaimana keadaan sekarang ini, penyakit-penyakit biasa. Mari kita berdoa supaya semua penyakit ini tidak akan mendekatkan kita, seperti mana firman Tuhan tadi yang berkata, penyakit ini tidak akan mendekatimu dan malapetaka, bahwa Aku tetap senantiasa menyertai kamu. Dan kita terus berdoa juga setiap pendua-pendua sepat dan ibadah kita pada hari ini. Masing-masing kita menyerahkan kepada Tuhan setiap kawasan yang mengambil tempat untuk berdoa. Itulah bahan doa kita. Kita bersama berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang disembah Abraham, Yakub, Ishak, Allah semesta alam, Allah Israel, kami akan berseru kepada Engkau dan menyerahkan semua perkara-perkara yang kami perlu minta tolong kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akui segala kemanusiaan kelemahan ini, kelemahan yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan ampuni kami Tuhan dosa-dosa yang kami tersadar sejak dari nenek moyang kami yang tidak mematuhi perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap Engkau dan berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami perlu lawatan kuasa-Mu, apalagi di setiap negara. Memang tercurahlah pandemi COVID-19 ini. Memang manusiawinya tidak dapat mengilak ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau berkata, aku tetap setia memelihara dan tidak pernah meninggalkan kamu seperti anak yatim. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ini Tuhan. Dan firman-Mu berkata, meskipun dosamu merah seperti kain kesumbah, pasti akan menjadi putih. Itulah kuasa-Mu ya Tuhan, yang boleh menyelamatkan setiap orang yang digil dengan dosa-dosa. Sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, marilah Engkau buat jembatan kami keluar daripada ikatan dosa ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami perlu Engkau melawat setiap kawasan-kawasan dan juga di daerah-daerah, apalagi kami
pemerintahan pada saat ini, negara kami Malaysia. Engkau Tuhan mengurapi mereka, supaya mereka dapat mentabir dengan membuat kesempurnaan lebih baik daripada yang sudah-sudah ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau urapi mereka. Perdana Menteri kami yang baru ini, Engkaulah Allah yang hidup, yang maha kuasa. Ampunilah sikap kemanusiaan kami yang rakus dengan keinginan ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ini Tuhan akan mendampingi mereka dan memakai mulut mereka untuk mentabir dalam negara kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami perlu kuasa-Mu, di mana kuasa-Mu ini telah berlaku, di mana-mana Tuhan akan menyembunyikan kami di palang salib-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya itu, baik di Malaysia kami dan negeri Sabah dan Sarawak. Tuhan akan memberkati, melindungi, memberi kesembuhan setiap orang yang kena penyakit COVID-19 ini. Sebab penyakit-penyakit ini semakin pula infection, semakin pula berbak dan banyak yang mempunyai masalah. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa obat vaksin ini, supaya obat ini Tuhan dapat mengilak dan menjadi perisai bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan, walaupun ini ciptaan daripada tangan manusia, tolong Tuhan berikan hikmat dan kuasa sehinggalah kami tidak akan jatuh di dalam penyakit ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada orang-orang yang menjalani politik. Kami perlu urapan-Mu sehingga mereka menjalani dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu lawatan dan kuasa-Mu dan Roh-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya mereka melayani dengan baik. Dan kami berdoa juga kehidupan rohani orang-orang Kristen, sebab kemanusiaan ini senantiasa mengikuti perasaan dan kelemahan, tidak dapat mengikuti perintah-perintah-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, kami perlu kuasa ilahi-Mu untuk membuatkan kami kuat barohani di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah hidup ini dan kami menyerahkan, dan kami perlu perlindungan Tuhan, supaya setiap penduduk di kawasan-kawasan dapat dilindungi dengan kuasa-Mu. Dan semuanya Tuhan, orang-orang yang sakit Engkau melawat dan menyembuhkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyambut dengan ucapan syukur kepada kuasa-Mu, dan setiap ibadah, seruan-seruan anak-anak-Mu yang beribadah masuk di dalam doa sepakat ini, tolong Tuhan Engkau mendengar dan mengurapi, melindungi setiap diri kami dan keluarga kami, dan juga di anak-anak kami di tempat perantauan yang jauh. Kami tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu bahwa semuanya kuasa-Mu ini Tuhan akan menerus melindungi dan menyertai. Dan sekarangnya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sebentar lagi Tuhan. Kami akan menyerah hidup ini dalam tangan-Mu, agar Engkau Tuhan melindungi, menyertai kami. Seterusnya setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sepenuh masa, Tuhan akan mengurapi dan memakai, supaya setiap anak-anak-Mu yang beriman ini terus hidup di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami memerlukan kuasa salib-Mu akan mengampuni, memberi kami lapas daripada kuasa hukuman dosa ini Tuhan. Walaupun kami dibelenggu dengan kuasa dosa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sambut dengan ucapan syukur bahwa Engkaulah Allah yang hidup, yang maha kuasa, penebus kami. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan, dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita. Sebelum itu, mari saya ajak kita dasari firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 16. Sekali lagi dalam Matius 5 ayat 6. Demikianlah
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari saja kita mengangkat lagu penyembahan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya
mengangkat lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita teruskan lagu pujian dalam bahasa Murut Lumuat Lumondom.
tapatan lumiman anugerah Tuhan mayaran dalam keayahan Paino kasuang huhuangon. Paino kasuang huwangon Ikon diri maya dakara Tuhan Asuang bodoh panginaman Mingkoton kayak sambayan Lumuat lumondo. Lumuat lumondo nyakra Tuhan Raluanu angin tapatan lumiman andulira Tuhan mayara dalam keayahan Lumuat lumondo nyakra Tuhan Raluanu angin tapatan lumiman andulira Tuhan mayara dalam keayahan mayara dalam keayahan mayara dalam keayahan Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari saja kita mengangkat lagu penyembahan. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya berkongsi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu karena sekali lagi pada hari ini kami dapat mengadakan ibadah online. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami, setiap jemaat dimanapun jemaat berada pada saat ini. Lindungi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan roh jahat, atau apa saja yang mengganggu kami saat kami mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu tidak sia-sia, melainkan firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, dan firman-Mu menjadi dasar iman percaya kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini juga atau minggu ini saya masih berbicara tentang kemerdekaan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar satu tema yang sangat sederhana, yaitu kebenaran yang memerdekakan orang Kristen. Dan pada pagi ini kita akan perkembangkan tentang kemerdekaan ini dengan satu tema lagi, yaitu menanggapi kemerdekaan dengan benar dan memuliakan Tuhan. Dan teks pembacaan firman Tuhan tidak berubah, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Saya akan membaca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan dalam terjemahan versi Berneo dia berkata seperti ini, dengan demikian jika anak membebaskanmu, kamu akan bebas sepenuhnya. Yang dimaksudkan anak di sini adalah Tuhan Yesus atau merujuk kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara ringkas menurut ensiklopedia, merdeka berarti bebas, pembebasan, pelepasan. Dan pandangan Alkitab tentang kebebasan ini dilatar belakangi pemikiran tentang penahanan dalam penjara atau perbudakan. Para penguasa memenjarakan orang-orang yang dipandang bersalah. Kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20. Dan seterusnya, suatu bangsa yang dikalahkan akan diperbudak oleh bangsa yang mengalahkannya, atau menjadi tawanan perang oleh penakluknya, atau seorang pribadi seperti Yusuf dijual sebagai budak. Kita tahu siapa Yusuf di dalam cerita Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Oke, saya tidak akan panjang lebar di bagian ini karena sangat panjang penjelasannya. Tetapi yang penting kita tahu bahwa merdeka itu berarti bebas, pembebasan, pelepasan. Ya, saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus mahu kita menanggapi kemerdekaan yang kita terima atau kemerdekaan yang kita dapat darinya dengan tanggapan yang benar dan memuliakannya. Jadi kita bukan hanya sekadar menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui iman kita kepada Yesus, tetapi lebih daripada itu kita diminta untuk menanggapi. Yang saya maksudkan menanggapi di sini adalah kita harus menanggapinya disertai dengan praktik. Sebagai contoh, kalau firman Tuhan mengajar kita tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tanggapan yang benar adalah kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan kalau firman Tuhan mengajar kita kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tanggapan yang benar adalah kita berusaha untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi dan memelihara tubuh kita sendiri. Itu sejarah ringkas. Saudara, kita sudah belajar secara sederhana minggu yang lalu tentang kemerdekaan adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, ya. Kemerdekaan itu adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dikaruniakan oleh Yesus.
Yang ketiga, dikaruniakan oleh Roh Kudus. Yang keempat, dikaruniakan ataupun melalui Injil. Ya, kita mendapat kemerdekaan karena kita memahami Injil, dan bukan hanya sekadar memahami tetapi kita beriman kepada Injil. Ya, tentang apa yang diajarkan oleh Injil, dan kita meyakini dan kita ikut sesuai dengan ajaran Injil, kita mendapat kemerdekaan. Jadi inilah sumber kemerdekaan yang kita dapat, ya, dari Allah, dari Kristus, dari Roh Kudus, dan melalui Injil. Dan yang kedua itu adalah orang Kristen. Kita sudah belajar bahwa orang Kristen dimerdekakan dari hukum Taurat, ya. Karena kita sudah mengetahui sedikit tentang apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah kumpulan-kumpulan perintah, kumpulan-kumpulan larangan, kumpulan-kumpulan peraturan, sehingga ada yang berusaha mengirakan berapa jumlah kumpulan-kumpulan hukum Taurat apabila dikumpul ataupun digabungkan, yaitu sebanyak 613. Dan kita tahu bahwa kitab Taurat itu adalah dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi orang Kristen dimerdekakan dari hukum Taurat, ya. Dan dari kutuk hukum Taurat kita sudah dimerdekakan. Karena orang yang tidak taat kepada hukum Taurat, orang itu akan terkutuk. Dan yang ketiga itu adalah orang Kristen dimerdekakan dari ketakutan kepada maut atau kematian. Dan yang keempat, orang Kristen dimerdekakan dari dosa. Yang kelima, dari kebinasaan. Yang keenam, dari perhambaan manusia. Yang ketujuh, dari peraturan Yahudi yang sangat banyak. Iya. Jadi saya tidak membahas panjang lebar tentang perkara ini karena sudah dibahas sedikit pada minggu yang lalu. Tetapi apa yang mau saya kongsikan pada pagi ini adalah tanggapan yang benar terhadap kemerdekaan Kristen. Kata Kristen di sini adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita menanggapi dengan cara yang benar dan memuliakan Allah terhadap kemerdekaan yang kita terima dari Allah. Ya, kita terima dari Kristus, kita terima dari Roh Kudus, dan kita terima daripada firman Tuhan. Oke, yang pertama di sini adalah tanggapan yang benar terhadap kemerdekaan. Yang pertama adalah mengucap syukur kepada Bapa atau Allah, ya, dengan penuh sukacita karena Dia telah melayakkan kita untuk mendapat bahagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang atau surga. Dia juga telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan atau iblis dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita boleh lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Jadi inilah tanggapan yang benar yang pertama tentang kemerdekaan yang kita dapat daripada Tuhan, yaitu hati kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur, ya. Dan kita harus mengucap syukur dengan penuh sukacita, saudara, karena Dia telah melayakkan kita untuk mendapat bahagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang ataupun di dalam kerajaan surga. Wah, satu hal yang sangat membahagiakan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita bersyukur dan terus bersyukur. Apapun keadaan kita, kita bersyukur karena kita akan mendapat bahagian yang sudah ditentukan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapa juga telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan atau iblis dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus melalui Roh Kudus memimpin hidup kita. Jadi ini tanggapan yang pertama, mengucap syukur kepada Bapa. Yang kedua, tanggapan yang kedua adalah tidak menyalahgunakan atau salah guna kemerdekaan yang ada pada kita. Ini tanggapan yang kedua.
Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup atau terkumpul dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi ini yang kedua, saudara, tanggapan yang benar dan memuliakan Allah, yaitu kita tidak salah guna dengan kemerdekaan yang kita terima daripada Tuhan, ya. Karena memang Tuhan memanggil kita ini untuk mengalami kemerdekaan rohani. Ada orang yang salah guna dengan kemerdekaan yang dia dapat. Ada yang nakal. Saya buat dosa dulu 1 put, 2 put. Lalu dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dari hari 1 sampai hari 6. Nanti hari Minggu udah bilang baru saya bertobat, mengaku dosa. Itu bukan bertobat, dia hanya minta maaf, mempermalukan diri dia. Dia memberitahu tentang kelemahan dia. Dan seperti itulah berulang dan terus berulang. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan ini sangat jelas menegur kita, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita ini sudah dibebaskan, ya, dari dosa. Tetapi kita tidak boleh berkata bahwa biarlah saya kembali berbuat dosa karena saya tidak tahan, Mbah. Kan Tuhan itu kasih, Dia yang mengampuni. Tidak boleh seperti itu, saudara. Firman Tuhan menyuruh kita supaya melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup atau terkumpul dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kemerdekaan yang ada pada kita itu tidak boleh disalahguna. Sebaliknya, kita diminta untuk menggunakannya sebaik mungkin untuk melayani Tuhan melalui melayani sesama. Yang ketiga, tanggapan yang benar terhadap kemerdekaan adalah tidak menjadi batu sandungan kepada sesama dan orang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8 sampai 9 berkata, "Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu atau kemerdekaanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah." Lemah di sini merujuk kepada orang yang lemah iman, ya. Jadi tanggapan yang benar yang ketiga tentang kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan adalah kita berusaha supaya kebebasan yang ada pada kita, kemerdekaan yang kita terima daripada Tuhan, ya, kita tidak sembarangan menggunakannya. Apalagi kita bersama-sama dengan orang yang tidak sama tahap iman dengan kita. Karena ada orang yang mudah betul tersandung, ya, sangat mudah tersandung. Saya ada pengalaman dengan kawan pastor. Saya tidak perlu beritahu nama ini kawan pastor ini, ya. Oh, ini cerita dulu lah, ya. Waktu melayani mengajar di Melelab 1 kali dalam 1 minggu. Jadi saya jemput dia dari Keningau, ya, untuk melayani bersama dengan saya. Tetapi nakal juga nih kawan ini. Ada satu perkataan dia yang membuatkan jemaat ketawa. Tetapi setelah itu beberapa hari ada jemaat yang tersinggung. Dia kata, "Pastor, perkataan yang si pastor cakap itu bagi suku kami itu tidak sesuai," itu dia bilang. Jadi dia tersinggung. Tetapi bagi jemaat yang lain itu perkara biasa saja. Iya. Saya tidak perlu sebut ada kata-kata yang dia ungkapkan di dalam dia buat homo ataupun lucu, ya, supaya jemaat tidak mengantuk. Jadi jemaat Tuhan,
Ini yang ketiga, tidak menjadi batu sandungan kepada sesama atau orang lain melalui kebebasan yang ada pada kita. Ya, bagi kita yang biasa dengan makanan yang tidak biasa dimakan oleh orang yang lemah iman karena mudah tersandung. Ya, terlebih dahulu saya mohon maaf kalau cara penjelasan saya ini kurang tepat, tetapi saya mau beritahu bahwa kalau makanan yang dianggap beralkohol tetapi mengandungi untuk mendatangkan kesehatan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, seperti lihing, ya boleh dicampur ayam. Ya. Tetapi orang yang mudah tersandung itu, Allah si pastor ini, dia pastor lagi, dia gunakan lihing lagi. Dia sudah tersandung kan, itu salah satu contoh dia. Iya. Kalau misal kata saya berada di jemaat yang sedikit-sedikit tersandung, kalau saya matang di dalam Tuhan, tidak perlulah saya boleh lihing untuk diminum oleh istri yang baru melahirkan anak. Iya. Ini sebagai satu contoh saja. Sebenarnya itu tidak ada masalah, tetapi dikatakan bahwa jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Saya masih ingat lagi pengalaman waktu di Korea. Minta maaf, balik cerita pasal Korea. Bagi mereka pada waktu musim sejuk, ada satu wine yang mengandungi alkohol yang mereka minum sedikit-sedikit. Iya. Tetapi kalau kita yang lemah iman, kita sudah tersandung, Allah itu salah begitu. Itu salah. Kita akan berkata seperti itu. Tapi bagi mereka itu perkara biasa, karena tujuan dia ubat. Tapi kalau kita yang diajar tentang boleh minum sedikit-sedikit, tanggapan kita, tafsiran kita kalau dalam konteks kita orang dusun atau orang murut ini bukan lagi sedikit-sedikit tetapi banyak, karena memang tidak puas sedikit. Iya. Tetapi ingatlah saudara, sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana supaya kita menanggapi kemerdekaan dengan benar adalah pastikan supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada sesama kita dan kepada orang lain. Yang keempat adalah kemerdekaan seharusnya membawa kita untuk menjauhi kejahatan, hidup sebagai hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi sesama, hidup takut akan Allah, dan menghormati raja. Ini tanggapan yang keempat. Seharusnya ya kemerdekaan membawa kita ke arah kebaikan, menghormati Tuhan, sesama, pemimpin. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi ini tanggapan yang keempat tentang kemerdekaan yang kita dapat di dalam Tuhan, ya. Kita berusaha menjauhi kejahatan. Jangan kita berkata, wah, Tuhan kita ini penuh dengan kasih, bah. Dia belas kasihan, Dia mengampuni dosa dan sebagainya. Kita tidak boleh melihat Allah itu dari satu segi, yaitu kasih. Ya, Allah kita ini adalah adil. Dia tidak membiarkan orang yang bersalah itu lepas daripada hukuman. Mari kita menanggapi kemerdekaan dengan satu pemikiran, di mana kita bersyukur dan dengan cara menjauhi kejahatan dan hidup sebagai hamba Allah, yaitu hamba kebenaran. Dan kita berusaha menghormati semua orang, mengasihi sesama, hidup takut akan Allah, dan menghormati raja dan pemimpin. Jadi ini tanggapan yang keempat. Dan tanggapan yang kelima dan yang terakhir, sebenarnya sangat banyak tanggapan, tetapi hanya sampai 5 saya ambil, yaitu kemerdekaan seharusnya membuat kita lebih bijaksana
untuk kebaikan sesama dan orang lain, agar hidup kita dapat menjadi garam dan terang dunia, yaitu menjadi saksi Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus. Dia berkata bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Contohnya minum-minuman keras diperbolehkan. Wah, diperbolehkan. Tetapi ingat apa yang dia kata, memang benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Contohnya kalau kita minum, kalau kita merokok, ya, apakah itu mendatangkan kesehatan pada tubuh kita atau sebaliknya membuatkan tubuh kita lemah, sakit, dan akhirnya kita cepat-cepat mati, ya, karena kerakusan kita terhadap minuman keras, terhadap rokok, terhadap makanan yang seharusnya tidak boleh kita makan, seperti dada dan lain sebagainya yang tidak membuatkan tubuh kita sehat. Segala sesuatu diperbolehkan, memang benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun, ya. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau kita berada di satu tempat dan kita melihat bahwa orang-orang ataupun masyarakat di tempat itu, ya, mereka bagi mereka itu minum minuman keras atau merokok itu adalah suatu perkara biasa di tempat ini. Ini sebagai satu contoh saja. Kalau kita berada di tempat itu, kita tidak boleh menghakimi mereka. Tetapi untuk kita tidak terjebak dengan kegiatan mereka, tinggalkan tempat itu dengan kasih, ataupun tinggalkan kumpulan orang yang seperti itu dengan kasih. Jangan kita menghakimi, ya, karena memang boleh, mereka boleh minum, tetapi semua perbuatan itu tidak berguna. Jadi ini yang kelima, kemerdekaan yang kita terima dari Kristus itu, tanggapan kita adalah kemerdekaan seharusnya membuat kita lebih bijaksana, ya, untuk kebaikan sesama dan orang lain, agar hidup kita menjadi garam dan terang. Maksudnya menjadi saksi Kristus. Ya. Karena banyak orang yang berkata, kalau saya beli minuman ataupun rokok pun tidak ada kaitan dengan duit kamu, dia bilang. Ya, memang betul. Tetapi kita harus ingat sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, boleh saja, tetapi apakah memberi faedah kepada tubuh kita? Ya, contohnya kita yang terlibat dengan judi, apakah perbuatan kita ini memberi faedah kepada keluarga kita? Banyak orang yang kucar kacir di dalam keluarga karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Sebagai penutup daripada firman Tuhan, saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang ke-9. Saya ulangi sekali lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tetapi kamu, ini merupakan satu peringatan, tidak boleh hidup lagi di dalam daging ataupun keinginan daging, melainkan di dalam roh. Roh di sini merujuk kepada Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kata roh Allah dan roh Kristus di sini merujuk kepada
Roh Kudus, ya. Saudara, melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, sekarang kita bukan lagi berada di zaman hukum Taurat, di bawah peraturan, ya, tetapi di zaman anugerah. Namun kita tetap memiliki kehendak bebas walaupun kita berada di zaman anugerah. Kita memiliki kehendak bebas untuk memilih dan melakukan apakah yang kita mau lakukan itu kebaikan atau kejahatan. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Ya. Ada satu firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ini merupakan satu peringatan kita bersama. Dia katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, sekarang kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia, kita memiliki kehendak bebas, karena Tuhan memberikannya kepada kita. Kita boleh melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi dalam masa yang sama, kita juga bebas untuk melakukan kejahatan kalau kita mau. Jadi itu ada di dalam tangan kita. Tetapi ingat bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, maksudnya apa yang kita lakukan, itu juga yang kita tuai. Jadi sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Marilah kita sama-sama menanggapi kemerdekaan dengan benar dan memuliakan Allah. Jangan kita salah guna dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau ada di antara kita yang masih terikat dengan kegiatan-kegiatan yang lama, ya, walaupun kita sudah benar-benar yakin bahwa darah Yesus menebus kita dari dosa, tetapi kita masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita masih diperbudak oleh dosa. Dan perlu kita bertobat sungguh-sungguh. Dan ingatlah bahwa dengan kekuatan yang ada pada kita, kita tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak baik. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu benar-benar merdeka. Jika anak membebaskan kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan bebas sepenuhnya. Kita akan benar-benar mengalami kebebasan atau kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu atas firman-Mu, dan kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami. Biarlah kami bersyukur dan terus bersyukur, karena kami mendapat kemerdekaan dari Allah sendiri, dari Kristus, dari Roh Kudus, dan melalui kebenaran firman-Mu. Dan banyak hal-hal di mana kami dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kami sangat bersyukur untuk semuanya. Tolong kami Tuhan, supaya selama kami masih hidup di dunia ini, hidup sebagai orang merdeka, tolong kami supaya kami tidak salah guna dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebaliknya, kami benar-benar dengan serius berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesama, sebagai gaya hidup kami yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan kiranya mereka memahami tentang maksud kemerdekaan, dan kiranya kami bersama tidak salah guna dengan kemerdekaan yang kami dapat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami atas kebenaran firman-Mu, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan melalui respon bahkan tanggapan kami terhadap kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah memerdekakan kami. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.